Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa, amma ba'du. Yang saya hormati ataupun yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Bapak Asep Sapari Al-Ayubi, yang juga beliau katanya sekarang ada keinginan untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kita doakan mudah-mudahan. Berarti Pak Asep harus senang namanya sekali atau saya ngajar Pak Uma DPRD W 3 kali itu bosan-bosan. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Tasikmalaya, hadir Pak Asda, Pak Rahayu Jamiat Abdullah. Terima kasih Pak. Dan yang saya hormati teman saya dari Pemprov Jawa Barat yang sekarang ditugaskan di wilayah Tasikmalaya sebagai KCD, Bapak Dr. Abur. Dan juga yang saya hormati Ketua Pelaksana dan para guru dan juga para tokoh yang hadir, para pembina OSIS dari masing-masing sekolah, kepala sekolah, dan juga hadirin-hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf dan tidak mengurangi rasa hormat pada kesempatan hari ini. Sekalipun sebelum dilantik, tetapi saya atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucapkan selamat atas terpilihnya para pengurus OSIS yang mewakili organisasi OSIS Kabupaten Tasikmalaya, diwakili oleh adik-adik pada hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat, membawa kebaikan, khususnya untuk adik-adik pribadi dan juga untuk sekolah yang dimana adik-adik sekolah menjadi alma mater. Saya sangat mendukung Bapak dan Ibu adanya forum OSIS tingkat kabupaten, karena ini sangat bermanfaat. Yang pertama, kemanfaatannya adalah untuk membuat sebuah kekuatan OSIS Tasikmalaya bisa jadi satu suara, satu langkah, satu kebersamaan dalam sebuah organisasi. Dengan adanya organisasi, maka akan timbul sebuah kekuatan. Dengan adanya organisasi akan timbul sebuah kebersamaan. Dengan adanya organisasi akan timbul sebuah kesepakatan yang sama. Program yang dilaksanakan oleh Pemkab melalui Dinas Pendidikan sampai kepada guru, nanti bisa sampai kepada forum OSIS, ikatan OSIS, dari ikatan OSIS tingkat kabupaten akan sampai kepada OSIS-OSIS yang ada di masing-masing sekolah. Akan satu langkah, satu draft, satu visi, karena memang ada sebuah organisasi. Ini adalah sebuah manfaat lahirnya organisasi dan terbentuknya organisasi. Apalagi kita tahu ada sebuah kaidah, yaitu al-haqqu bila nidam sayyidamu jurbatil ma'an nidam. Sebuah hak yang tidak terorganisir akan kalah dengan kekuatan batil yang terorganisir. Apalagi sebuah hak yang terorganisir akan lebih kuat mengalahkan segala-galanya demi tujuan yang hebat, tujuan yang mulia. Oleh karena itu, manfaat yang pertama mudah-mudahan bisa diraih dengan lahirnya dan akan dilantiknya serta telah ditetapkannya pengurus ikatan OSIS Kabupaten Tasikmalaya. Apalagi sekarang ada kebersamaan antara Sanawiyah dan SMP, di mana saya sejak menjabat di Tasikmalaya hoyong kahijikeun guru-guru vertikal di Kementerian Agama, sareng guru-guru anu aya di Diknas anu di bawah kabupaten hese pisan. Entah ada ego apa, entah aya hijab naon atuh antara guru di Diknas dan guru di Kementerian Agama teu hiji-hiji. Saya minta PGRI ngahiji geuningan teu dan yang lainnya, tapi sekalipun ada organisasi PGM mangga, PGRI mangga, tetapi PGM dan PGRI harus menjadi kajasan wahid dalam membangun pendidikan di Tasikmalaya. Saya hari ini wakil gubernur
kepada para guru yang tergabung dalam PGRI ataupun PGM dan yang lainnya, bersama membangun citra pendidikan di Tasikmalaya bersama dengan Kementerian Diknas dan juga Kementerian Agama. Ini yang menjadi harapan kami. Kenapa saya kuatkan kembali? Karena kalau pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya hebat, Jawa Barat pun ikut hebat. Kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik maupun muhalafah, lamun pendidikan di Kabupaten Tasik kurang baik, maka Jawa Barat pun citranya kurang baik. Maka oleh karena itu, kebersamaan antara guru madrasah dan guru yang di bawah Dinas ini adalah sebuah hal yang wajib dilakukan demi kuatnya pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, pada kesempatan ini juga harus dijadikan alat untuk belajar anak-anak. Jadi pengurus di semua organisasi tidak semua mendapatkan kesempatan, tetapi adik-adik hari ini menjadi hal yang baik, kesempatan menjadi pengurus. Ingat, hari ini tidak ada one man show yang sukses. Orang yang bergerak sendirian, cek bahasa kalau tema Umar Maya Hajat segala kesorangan anu hebat moal ayeuna mah. Berbeda dengan zaman dulu. Superman hanya ada dalam film, Superman hanya ada dalam sinetron. Tapi sebenarnya yang menjadi sukses seseorang karena ada super team, sebuah organisasi, itu yang membuat kita hebat. Persaingan semakin ketat, seleksi kehidupan semakin sulit kalau kita tidak dibiasakan berorganisasi, kalau kita tidak biasakan memimpin, kalau kita tidak dibiasakan dipimpin, maka kita tidak akan menjadi orang hebat. Karena sekarang perlu kekuatan dan perlu jaringan. Kenapa Pak Udujan menjadi wakil gubernur Jawa Barat? Karena punya tim sukses di Indramayu, karena punya tim sukses di Cirebon, punya tim sukses di Tasikmalaya. Sekalipun di kota Tasikmalaya 70%, alhamdulillah, ampun misalnya. Mudah-mudahan kayak omongan. Artinya sekarang ada sebuah kesempatan emas. Tadi disampaikan oleh Pak Rahayu bahwa ini adalah musim pancaroba setiap anak SMP seperti ini. Maka ini adalah merupakan pendidikan kontekstual untuk siswa-siswi dalam pembentukan karakter menjadi orang hebat, menjadi orang kuat untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Ingat adik-adik, untuk menjadi sukses tidak cukup pendidikan kita hanya tekstual saja, tidak cukup hanya ceramah, tidak cukup hanya di kelas, ilmu teori disampaikan oleh para guru di tiap pagi hari sampai siang. Tidak cukup sampai di situ untuk menjadi orang hebat. Tetapi adik-adik perlu pendidikan kontekstual, perlu pendidikan praktisi. Kata orang SMK sekarang vokasi. Maka salah satu pendidikan kontekstual untuk menjadi pemimpin, salah satu kontekstual untuk menjadi orang hebat adalah sekarang belajar berorganisasi, menjadi pengurus IKO OSIS Kabupaten Tasikmalaya. Kenapa Rasul begitu sukses menyampaikan syariat agama kepada umatnya sampai ke seluruh dunia? Di Amerika ada Islam, di Eropa ada Islam, di Timur Tengah apalagi, di Asia juga ada Islam, di Cikalong ada Islam, di Indramayu ada Islam. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan ilmu agama dengan dua cara. Satu, tekstual. 6.666 ayat disampaikan oleh Rasul kepada umatnya. Dari mimbar ke mimbar disampaikan, dari masjid ke masjid disampaikan tentang rukul ubudiyah, rukul munakahat, rukul muamalah dan rukul jinayat, tuntas sama Rasul disampaikan kepada umatnya. Tapi Rasul tidak cukup menyampaikan ilmu agama secara tekstual, ditambah kontekstual yang disampaikan kepada umat. Dicontohkan tata cara Rasul menyampaikan, kemudian di mimbar dan di masjid Rasul memberikan contoh bagaimana cara berorganisasi, cara memimpin yang baik atau cara ibadah yang baik dan yang lainnya. Begitu juga sekarang adik-adik ditempa dengan pendidikan teori di kelas, tapi sekarang ada saatnya untuk belajar berorganisasi secara kontekstual. Ini adalah kesempatan emas untuk menjadi orang hebat.
Yasin Muhammad kontekstual. Al-Qur'anil Hakim adalah tekstual. Belajar oleh guru di kelas tekstual, belajar berorganisasi adalah kontekstual. Insya Allah dengan sistem ini dua cara akan menjadi manusia yang paripurna di masa yang akan datang. Oleh karena itu jangan tukcing adik-adik ya. Setelah menjadi ketua, setelah menjadi pengurus, tukcing dibentuk cicing, tidak ada manfaatnya untuk organisasi dan untuk diri sendiri. Tapi kalau sekarang sudah menjadi pengurus IKOSIS Jawa Tasikmalaya, minimal sowan ke bupati, minimal sowan ke dinas pendidikan, kemudian juga minimal atau sowan ke PGRI, minimal sowan ke PGM, diajar ngobrol, diajar mental. Karena seseorang pola pikir berubah dengan pergaulan, seseorang berubah pikiran karena penglihatan, dan juga karena itu dan ini. Siapa tahu atuh pernah ketemu jeung bupati mah aya anu hayang jadi bupati, pernah ketemu dengan KCD ataupun dengan ketua PGRI aya anu hayang jadi guru dan yang lainnya. Artinya segeralah manfaatkan jabatan ini untuk diri sendiri, kebaikan dan kemajuan, dan juga untuk yang lain. Jangan sampai tukcing dibentuk cicing, bahaya kalau memang tidak ada manfaatnya. Jadi saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan bermanfaat adanya IKOSIS dua yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa kami hikmahnya. Yang kedua, saya titip adik-adik, ini era 4.0. Saya sering menyampaikan alternatifnya ada 5.0. 4.0 dunia gadget, 5.0 adalah dunia operator diganti dengan mesin dan komputer. Adik-adik nanti akan tergeser dengan dunia mesin. Fungsi adik-adik akan tergeser dengan dunia komputer dan robot kalau kita tidak mampu bertanding dan bertahan dengan mereka. Oleh karena itu, adik-adik saya titip persiapan segala-galanya, karena adik-adik adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Minimal moral dan akhlak yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang hebat. Sehebat apapun ilmu kita yang dimiliki, setinggi apapun disiplin keilmuan yang kita miliki, kalau tidak memiliki moral dan akhlak, tidak akan ada yang percaya, mual percaya. Lamun jelema Allah anu percaya, mual boga kekawasaan. Lamun jelema teu boga kekawasaan, mual boga milik anu ageun. Kenapa seseorang Pak Jokowi menjadi presiden? Karena dia ada yang memberikan amanah, ada yang memberikan kekuasaan. Siapa? Rakyat. Kenapa rakyat memberikan kekuasaan? Karena percaya. Kenapa percaya? Karena akhlak dan moralnya baik. Makanya kenapa Rasul diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak, karena kunci sukses adalah akhlak. Oleh karena itu, di samping disiplin ilmu yang dimiliki, pergaulan yang hebat, organisasi yang pintar, maka poin yang paling utama adalah akhlak. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik semua. Saya titip kepada para guru dan kepala sekolah, jabar juara lahir dan batin. Pak Emil ingin Jawa Barat itu juara dunia akhirat, cuk santri kiamat, supaya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pembangunan di Jawa Barat selalu dibingkai dengan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Pembangunan hanya 3, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Pendidikan yang di dunia hasanah, kesehatan yang di dunia wa fil akhirati hasanah, begitu juga ekonomi yang di dunia wa fil akhirati hasanah. Khusus dalam dunia pendidikan, saya titip kepada para pembina OSIS, para kepala sekolah atau wakil kepala sekolah yang hadir, tolong berikan pendidikan yang seimbang kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Tasikmalaya antara pendidikan duniawi dan pendidikan ukhrawi, supaya akselerasi jabar juara lahir dan batin bisa tercapai dengan baik. Karena kami tidak mau selaku pimpinan di Jawa Barat lahir 20-30 tahun yang akan datang, yang hari ini usia SMP, yang hari ini usia SD, lahir generasi muda yang pemikirannya sekuler, lahir pemikiran pemuda-pemudi yang tidak percaya agama, terpercaya karena barokah, terpercaya karena karomah, terpercaya karena doa, kesian punaraka, dan yang lainnya. Kami khawatir kalau anak didik sekarang hanya
tidak mustahil 30 tahun yang akan datang akan lahir generasi muda dan para pemangku kebijakan yang sekuler pola pikirnya. Sekolah sama dengan ijazah, ijazah sama dengan lapangan kerja sama dengan duit yang naon yang hirup yang naon yang usaha yang naon yang bakal hirup anu hairna hirup yang usaha bakal hirup. Tidak ada sedikit pun martabat dalam hatinya karena sejak kecil hanya dijejali dengan pendidikan yang bersifat duniawi, kosong pendidikan yang bersifat ukhrawi. Kullukum ra'in basjidun wa kullukum mas'ulun. Oleh karena itu, tanggung jawab saya selaku pimpinan pada hari ini bertemu dengan para guru, bertemu dengan para pembina OSIS, bertemu dengan kepala sekolah, cumpuan kewajiban sebagai wakil gubernur, minta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi yang diberikan kepada siswa-siswi. Apalagi kita tahu pendidikan duniawi hukumnya fardu kifayah, ukhrawi hukumnya fardu ain, wajib semua orang apal akidah, wajib semua orang apal fikih dan ilmu-ilmu yang lain, karena memang itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Dan tadi upami aya waktos Pak Kepala Sekolah Sumbing ka kelas 3 sok carioskeun saha teu acan tiasa marakatan salat, saha teu acan tiasa baca Quran, saha anu acan tiasa wudu, saha anu acan tiasa doa-doa. Sampaikan itu, jangan hanya diberikan kepada anak-anak nilai. Jangan hanya diberikan kepada pendidik anak harus disiplin tentang duniawi, sementara ukhrawi diabaikan oleh para kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Kami tidak mau seperti itu sebagai pemimpin di Jawa Barat. Abdi mah pada guru nagenan guru SD, SNPT, guru matematik, mau guru apa saja memiliki tanggung jawab untuk menguatkan moral dan akhlak serta keimanan kepada siswa-siswi yang ada di Jawa Barat ini. Oleh karena itu, saya titip dan mulai sekarang jangan hanya ekstrakurikuler, mohon maaf pramuka saja, jangan hanya ekstrakurikuler PMR saja. Kalau perlu ada ekstrakurikuler pelajaran ikro, kalau perlu ada ekstrakurikuler pelajaran ngaji yang lainnya yang diakses dijadikan nilai untuk nilai siswa supaya ada kesemangatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Permohonan maaf. Mudah-mudahan kita semua ada ridho dan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang beriman serta tetap ada dalam keadaan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya dipersilakan untuk berfoto bersama dan hadirin juga para peserta pelantikan silakan berdiri untuk berfoto bersama nanti bersama